Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaidit ta'luma wa ta'lim wal maf'ul bi fa'il dhakaratu dhikr ifadah wal istifadah wa hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair wa wajhina wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam المفسر الشيخ محمد الصابوني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم علم السائر الصالحين في الدارين آمين. في تفسيره صفة التفاسير الأنقال سورة آل عمران التفسير ayat 33. Inna Allah at-tafsiru, adapun penafsirannya, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Inna Allah, sesungguhnya Allah istafa itu memilih siapa Allah Adam pada Nabi Adam. Ayakhtara, yakni memilih siapa Allah lin nubuwati untuk kenabian. Sofatan terhadap pilihan, atau sofwata khalqihi terhadap pilihan dari makhluknya Allah. Minhum, adapun sebagian daripada mereka, sofwa Adamu, yaitu Nabi Adam, Abul Bashari yang menjadi bapaknya manusia. Wanuhan, dan memilih kepada Nabi Nuh, Syekhul Mursalina, sebagai orang tuanya atau tua-tuanya para utusan. Waqala wa ala Ibrahim, dan keluarganya Nabi Ibrahim, ay asyiratahu, yakni keluarganya Ibrahim alaihissalam, wadawi kurbahu, dan orang yang memiliki kekerabatan terhadap Nabi Ibrahim. Wahum, adapun mereka kurbahu Ismailu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, wa Ishaqu, dan Nabi Ishaq alaihissalam, wal anbiya'u, dan para nabi, min auladima, dari anak-anaknya Ismail dan Ishaq. Wa min jumlatihim, dan sebagian daripada kumpulan mereka, termasuk kelompok mereka, khatimun mursalina, yaitu penutup para utusan. Wa ala Imran, dan keluarganya Allah memilih kepada keluarganya Imran, ay ala Imran, yakni keluarganya Imran. Wa minhum, dan sebagian daripada alu Imran, Isa, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam, yang menjadi putranya Maryam. Khatimu anbiya ibn Israila, yaitu penutup para nabinya Bani Israel. Allah memilih alal alamin, atas seluruh alam, ay lamai zamanihim, alal alamina, ay alami zamanihim, yaitu seluruh alam zaman mereka, para nabi. Pada masa Nabi Musa adalah yang terbaik. Pada saat Nabi Isa lahir di dunia, pada tahun itu Isa adalah yang terbaik. Pada tahun dilahirkannya Nabi Nuh, maka di zaman itu Nuh adalah yang terbaik. Ya, mungkin zaman sekarang kalian adalah yang terbaik. Bisa jadi di saat anak-anak keluyuran, main game, balapan liar, ya, kalian dipilih oleh Allah, dijaga oleh Allah, ditaruh di penjara suci. Allah ingin menjaga kalian, memuliakan kalian, memberi ilmu kalian, diwarisi ilmu Allah, ilmunya Nabi, Masya Allah. Insya Allah nanti para thalibul ilmi akan diberikan pahala mereka bersama para thalibul ilmi, thalibur rahmah, thalibul ilmi, gimana? Diberikan pahala ma'nabiyin.
Dzurriyatan yaitu keturunan, ba'dua yang sebagian daripada dzurriyyah, min ba'din itu sebagian daripada yang lain. Ai istofa yakni memilih seballahum kepada mereka dzurriyyah mutajanisina dengan memiliki beberapa jenis etnis sekte, bukannya etnis, keturunan, bangsa. Allah memilih dari segi banyak hal. Mutajanisina fid dini dalam urusan agama, wattuqa dan ketakwaan. Dalam urusan agama mereka terbaik, wattuqa dalam masalah ketakwaan mereka terbaik, wassalahi dan masalah kebaikan, kesolehan mereka ada yang terbaik. Wallahu adapun Allah sami'un itu maha mendengar, alimun maha mengetahui. Sami'un yakni Allah maha mendengar di aqwalil ibadi pada perkataan para hamba. Alimun yaitu mengetahui bidoma irihim terhadap beberapa isi hati al-ibad. Idqalat ketika berkata siapa imra'atu Imrana, istri daripada Imran, ay udkur yakni ingatlah, udkur lahum waqta qawli, ay udkur yakni ingatlah, wahai Muhammad, lahum udkur ingatkanlah Muhammad lahum kepada mereka orang-orang di masa beliau, bahkan sampai sekarang ayat ini masih ada, kita disuruh mengingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqta qauli imraati Imrana yaitu waktu perkataan istrinya Imran. Wasmuha adapun ismi daripada nama daripada imraati Imran Hannah yaitu Hannah bintu Fakut. Nah, ini dijelaskan seperti ini, berulang kali diceritakan oleh Allah biar kita itu jelas bahwa Nabi Isa itu punya silsilah. Isa ibnu Maryam bintu Hannah, Imran. Hannah bintu Fakut. Imratu Imran Hannah berkata begini, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya saya nadartu, saya berjanji laka untukmu, ma pada perkara fi badni yang berada di dalam perut saya. Ya Allah, saya nadar apa yang ada di perut saya akan saya persembahkan untukmu. Saya didedikasikan untuk agamamu. Ai nadartu yakni saya nadar li ibadatika untuk beribadah kepadamu, wa ta'atika dan taat kepadamu, ma ahmiluhu fi batni muharraran. Saya bernadar dengan atas nama ibadah dan taat kepadamu, ma pada perkara ahmiluhu yang aku lahirkan hal tersebut fi batni di dalam hatiku muharraran yaitu saya merdekakan. Ay mukhlisan yaitu murni lil ibadah untuk ibadah wal khidmati dan khidmah. Saya kasihkan masjid anak saya ini untuk nyapu, nyuci, ngepel, betulin masjid. Semuanya saya kasihkan ke masjid untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbal maka terimalah minni dari saya, innaka sesungguhnya engkau Allah, anta yaitu engkau Allah as-sami'u maha mendengar, al-alimu maha mengetahui. As-sami'u yakni mendengar li du'ai kepada doa saya, al-alimu yang maha mengetahui bi niyyati terhadap niat saya. Falamma wada'at maka ketika melahirkan siapa Hannah kepada ma fi batniha, qala berkata siapa falamma wada'at qala saya sering salah ini enggak saya betulin. Salah tapi saya biarkan. Mestinya dibetulkan. Kasihan anak saya kalau baca.
Ya mudah-mudahan anaknya nanti paham. Falamma wada'tuha qalat, berkata siapa Hannah atau Imratu Imran, Rabbi wa Tuhanku, ini sesungguhnya saya wada'tu, saya melahirkan had terhadap ma fi batni unsa, pada perempuan. Ailamma waladat, yakni ketika melahirkan siapa Hannah atau Imratu Imran had terhadap ma fi batniha, qalat, berkata siapa Imratu Imran, ala wajhi tahassur, atas jalan menyesal, merasa rugi, wal iktidari, dan memberikan alasan kepada Allah, gimana ya Allah, ternyata perempuan. Nah, kalau orang zaman jahiliyah itu kalau punya anak perempuan sedih, kalau punya anak laki-laki bangga. Kadang kiai-kiai sekarang gitu, kalau punya anak perempuan, anak pertama perempuan, aduh, ini siapa yang meneruskan perjuangan saya, kayak gitu. Nah, kalau sampai masih ada seperti itu ya kayak jahiliyah. Makanya anak lahir laki-laki atau perempuan itu sama saja, sama-sama titipan Allah Subhanahu wa taala. Oh, merawat anak perempuan berat, sulit. Nah, sekali kecelakaan bahaya. Emangnya laki-laki kalau nggak kecelakaan nggak bahaya? Sama-sama bahayanya. Nah, mudah-mudahan pemuda-pemudi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kehormatannya, kemuliaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak laki-laki itu kayak dibiarin keleleran, itu kayak biasa. Kalau anak perempuan, wah bahaya. Ya Rabbi inni innaha unsa. Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna sesungguhnya maafibatnya unsa, yaitu perempuan. Kalau berkata sebelum 16, inna maqalat, hanya saja berkata siapa Imratu Imran hadza, hal ini, li'anna, karena sesungguhnya lam yakun, tidak ada, yuqbal itu diterima fi nadar, di dalam nadar, illa dzukur, kecuali laki-laki. Bukan karena beliau menyesal punya anak perempuan. Biasanya yang diterima untuk nadar itu hanya anak laki-laki. Nah, akan tetapi faqabila, maka menerima sifat Allah Maryam kepada Maryam. Likulli syai'in mustasnayat, segala sesuatu pasti ada pengecualian. Oh, jangan gitu, kamu nggak biasa, nggak boleh kayak gitu loh. Saya ini kan luar biasa. Saya ini luar biasa. Faqabilallahu Maryam. Qala, berkata siapa Allah Ta'ala, wallahu a'lamu bima wadat. Wallahu, adapun Allah alam itu mengetahui bima, terhadap perkara wadat yang mendengarkan siapa Imran, yaitu Hannah. Wallahu, yakni adapun Allah alam itu mengetahui bisai terhadap sesuatu, alladzi yang wadu'at, melahirkan siapa Imran. Qala dzalika walam takulhu. Qalat, ya, berkata siapa Imran dzalika pada hal itu. Aulam takul, ya, atau tidak berkata siapa Imran hu kepada dzalik. Walaysa dzakaru kal unsa. Walaysa, dan tidak ada siapa adzakaru, laki-laki, kal unsa, sebagaimana perempuan. Tidaklah laki-laki itu sebagaimana perempuan. Ini sudah jelas. Laki-laki tugasnya kerja, perempuan menjaga rumah dan anak untuk mendidik anak-anaknya. Si perempuan sekolah sampai S1, S2, mengejar karir, ya, untuk kebahagiaan keluarganya. Dia pintar, dia S2, punya anaknya dirawat sama pembantunya S berapa? S berapa pembantunya? Banyak. Nah, itu. Ini kalau dilihat nanti anaknya siapa yang didik berarti? Siapa yang menyertai? Siapa yang mengajari akhlaknya? Pembantu. Akhlaknya seperti siapa?
Itu hati-hati. Kalau pembantunya lebih pintar dari ibunya tidak masalah. Pembantunya hafal doa-doa sholat, caranya wudhu, terus fikihnya pinter, pembantunya pinter, masya Allah, dapat ngajari anaknya, ibunya nggak pinter, nggak bisa doa sholat cuma waktu belum dalik. Laisa, yakni tidak ada siapa adzakaru laki-laki alladzi yang talabat, yang meminta siapa Imran kepada alladzi kal unsa itu sebagaimana perempuan allati yang uhibat diberi siapa Imran pada allati, bal hadhihi, akan tetapi inilah imra'ah afdalu, itu lebih utama karena beliau perempuan ini melahirkan siapa? Melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi sehebat-hebatnya wanita itu tidak bisa menjadi nabi, maksimal menjadi wali. Walam takun nabiyun qattu unsa, sama sekali nabi itu tidak ada yang perempuan. Paling pol menjadi wali. Paling pol menjadi apa? Wali Allah. Tapi wali tapi punya nabi. Nah, itu memiliki karomah. Makanya Sayyidah Maryam memiliki karomah apa? Diberi makanan surga. Terus pertumbuhannya lebih cepat daripada wanita yang standar wanita itu. Beliau umur sekian cepat besar. Itu memiliki karomatul waliyyi bidari dunya fahum kaunun wahum ahlun nawali. Keramatnya para wali itu masih tetap berjalan di muka bumi, dan mereka para wali itu memiliki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, seperti karomahnya Umar bin Khattab sampai sekarang masih jalan. Yang dulu katanya sungai Nil itu tidak mau mengeluarkan air kalau tidak diberikan persembahan wanita yang cantik sejatinya, very beautiful ya. Cantik tapi untuk dipersembahkan ke jinnya sungai Nil itu. Kalau nggak digitukan nanti airnya nggak mau naik, orang-orang nggak bisa bertani dan tidak makan semua. Akhirnya gitu terus. Akhirnya di masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menulis surat untuk sungai Nil. Beliau menuliskan Bismillah. Ini dari Umar bin Khattab. Kalau kamu mau mengalir silakan mengalir karena Allah. Kalau tidak, awas tak bilangin sama Allah. Al-Qamakol itu pokoknya ada di kitab tauhid, ada seperti itu. Surat ini apa? Beliau nulis surat terus dilemparkan ke situ. Jinnya baca, takut dia. Akhirnya sampai sekarang stabil. Ya ada perempuan-perempuan yang dijadikan korban lagi. Itu karomah. Sampai mana? Wal jumlatani, adapun dua rangkaian kalimat muqtaridatani itu bertentangan keduanya min kalamihi, dari firman Allah Ta'ala, ta'ziman, untuk mengagungkan lisyani hadil mauludah, untuk tingkah atau keadaan daripada inilah bayi yang dilahirkan, anak yang dilahirkan. Wama al-laqabiha an adha'imil umur, wama dan perkara Allah yang menggantikan siapa Allah dia terhadap hadil mauludah min adha'imil umur, dari mulia-mulianya atau agung-agungnya beberapa urusan. Wa ja'ala menjadikan siapa Allah kepada mauludah
wa ibnaha dan putranya Mauludah ayatan sebagai tanda lil alamina untuk alam semesta. Ya hanya Sayyidah Maryam itu saja, wanita yang melahirkan anak laki-laki tanpa suami. Hanya beliau. Ya. Kalau ada lagi yang mengaku seperti itu, pegang aja, tangkap, ditangkap, diinterogasi. Sama siapa kamu? Saya ini seperti Sayyidah Maryam. Kamu tidak percaya ada ayat seperti itu di Al-Quran? Percaya, tapi bukan kamu. Kalau ada lagi berarti nggak spesial beliau, karena ada yang lain. Karena saya percaya dengan ayat itu dari Al-Quran. Kalau ada lagi bukan berarti tidak seperti beliau. Wah ini dan sesungguhnya saya sama itu saya menyebut kepada Al-Mauludah Maryama pada sebutan Maryam. Min tatimmati kalam imro'ati Imrona, bagian daripada kesempurnaan perkataan istri daripada Imron. Wal aslu, adapun aslinya ini sesungguhnya saya wada'tuha, saya melahirkan al-mauludah unsa pada anak perempuan. Wa ini dan sesungguhnya saya sama itu saya memberikan nama kepada unsa Maryama dengan sebutan Maryam. Kayaknya ini saudaranya Nabi Musa itu namanya Maryam juga. Nabi Musa itu kan ketika beliau lahir, Raja Fir'aun pas nyari anak kecil mau dibunuh semua yang laki-laki. Ya, terus Nabi Musa pas ada penggeledahan, penggerbekan, beliau dimasukkan ke dalam bukan apa itu? Sablukan. Tempat untuk nanak itu ya. Terus apinya dinyalakan. Nabi Musa dimasukkan ke situ. Nah, terus setelah itu beliau masih takut ketahuan, akhirnya disuruh taruh di peti di sungai. Terus itu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Pinginnya lari dari Fir'aun, malah hidup di dekatnya Fir'aun. Fir'aun kemana-mana cari mau membunuh, ternyata dia ada di situ di dekatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nah, terus disusui siapapun tidak mau, nangis. Akhirnya ibunya Nabi Musa memerintahkan saudarinya untuk menjadi intel. Gimana kabar adik kamu? Gitu. Terus dicari terus ini terus diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyusui anak ini, temuan siapa? Sayyidah Asia akan begini terus si Maryam saudari daripada Nabi Musa ini mengatakan di sana ada perempuan mungkin mau disusui, terus mau. Nah, kalau sekarang uji DNA itu, ini kok mau disusui sama ini? Orang perempuan tidak bisa mengeluarkan air susu kalau tidak mempunyai anak. Mana anak kecilmu? Kan gitu kan mestinya. Datangkan diinterogasi. Terus gimana kamu? Bisa ketangkap. Tapi ya Raja Fir'aun nggak secerdas itu mungkin. Nggak secerdas itu. Kalau sekarang kan ada uji apa itu? DNA, rambutnya, kadar keratinnya gimana, warna kulitnya gimana, jenis darahnya gimana. Oh ini adalah anaknya ini. Tahu kan? Nah kalau ada tes DNA waktu itu, wah ketangkap Nabi Musa. Ini anaknya ini. Tangkap. Tapi alhamdulillah Allah membuka ilmu DNA baru-baru saja. Kalau sejak zaman Raja Fir'aun, kalau zaman Rasulullah itu kan ada juga. Kalau di zaman Rasulullah itu ada orang punya anak gini-gini, terus orang tuanya terus sama Rasulullah ketahuan kakinya. Oh jenis kaki ini sama dengan ini masih saudara sama ini masih ada hubungan sama ini. Makanya di makam Ibrahim cap kakinya sebagaimana kaki Rasulullah, karena Rasulullah gennya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kalau Raja Fir'aun punya itu. Nah, sekarang sudah ada. Makanya sekarang anak mati ditanya, kamu anaknya siapa? Dia bilang,
rambut saya seperti wanita ini. Terus, darah kamu jenis apa? Darah saya jenisnya ini sama dengan ini. Berarti kamu anaknya ini. Ya, terus menurut lo gimana kan gitu? Anaknya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak yang dibunuh hidup-hidup itu ditanya, terus dia menjawab. Seperti sekarang sudah jawab Anda. Jawab, ada anak dilempar di tempat sampah, ketemu sama Satpol PP, polisi, terus di tes DNA, terus diinteli siapa di sekeliling situ yang ini. Terus CCTV di ini banyak ya. Oh, kardusnya warnanya ini. Oh, kemarin ada yang numpak sepeda motor, naik sepeda motor bawa kardus ini, pelatnya gimana, kerudungnya gimana, atau bajunya gimana. Oh, orang seperti ini, pelat seperti ini, alamannya di sana, ditangkap. Diinterogasi, akhirnya jawab. Oh, cara pembunuhannya gini, sehingga jantungnya tidak jalan karena hidungnya ditutup, mulutnya ditutup, ininya pecah. Jadi kematiannya dengan cara seperti ini. Itu ketahuan semua. Ditanya, mayatnya ditanya. Kayak siapa yang viral ini? Kemudian siapa itu? Ditanya dia, kamu kenapa kamu? Perlu saya disobek? Lah itu ada robekannya. Saya ditembak, oh ini ada bekas tembakannya. Ini ketahuan semua sekarang. Tinggal mau ngaku apa enggak. Enggak mau ngaku, buktinya ada. Pelakunya siapa? Wallahu a'lam. Masih dicari. Nanti ngaku. Kalau benar jujur semua, tetap kelihatan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi kalau itu sudah terbukti dan ilmu-ilmu seperti ini sudah ada, berarti tanda kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Makanya yang belum nikah segera santai-santai. Ngaji dulu. Semua akan indah pada masanya. Sampai mana? Ayat ini, wa ini dan sungguh saya sudah. Wa minna wa inni samaitu Maryam. Ai asmaitu. Saya memberikan nama hadil unsa kepada inilah perempuan Maryam pada sebutan Maryam. Wa maknahu adapun arti daripada lafal Maryam fi lughatihim dalam bahasa mereka al-abidah, yaitu wanita yang ahli ibadah, khadimatur rabbi, yang melayani Tuhannya. Artinya menjadi orang yang ahli ibadah. Kalau sekarang ditulis apa? Biarawati itu enggak nikah itu aneh. Perempuan itu butuh ingin dimengerti ya, ingin dimengerti. Istri saya bilang, oh ya, wanita itu ingin dimengerti. Emangnya laki-laki enggak gitu. Wanita itu ingin dimengerti. Emangnya laki-laki enggak? Ya, sama ingin dimengerti, sama-sama punya hatinya. Wa ini dan sebenarnya saya itu saya minta perlindungannya kepada hadil unsa, bika denganmu Allah, wa dzurriyyata dan kepada keturunannya unsa. Minta perlindungan minasyaitani dari syaitan ar-rajim yang dilempari. Ujiru, saya minta diselamatkan. Ujiru, saya minta keselamatannya kepada si unsa bihifdzika dengan perlindunganmu, wa aula daha dan kepada anak-anaknya unsa min syarri syaitani dari keburukan syaitan ar-rajim yang dilempari. Ya, biasanya anak kecil itu lahir nangis karena gak ditusuk gitu sama setan. Nah, kalau Nabi Isa itu tidak nangis karena dapat doa ini, tidak diganggu, tidak ditusuk oleh setan.
tidak diganggu setan. Oleh karena itu fataqabbal maka terimalah kepada unsa fataqabbal kemudian menerima kepada unsa siapa rabbuha tuannya unsa biqabulin dengan penerimaan hasan yang bagus wa ambata dan menumbuhkan siapa rabbuha kepada unsa nabatan dengan pertumbuhan hasanan yang bagus. Wa kafala dan menanggung atau merawat kepada unsa sahabat Zakaria, Nabi Zakaria. Diadakan sayembara. Siapa yang berhak merawat si bayi perempuan ini? Diadakan sayembara. Akhirnya sayembaranya apa? Pulpennya orang dulu itu dari besi. Pulpennya dari besi. Tapi sayembaranya siapa yang pulpennya tidak tenggelam itu yang merawat. Pulpennya semua dari paku, tapi siapa yang pulpennya mengapung, dia yang ya mungkin kalau sekarang orang pakai anten mungkin sama-sama dari besi tapi ngapung. Tapi enggak, ini benar-benar mukjizat. Sama-sama besinya. Falamma dakhala maka ketika masuk menjenguk alaiha dakhala kalau manten ya apa? Ya bulan madu. Kalau ini yang menjenguk, ini ayah asuh ya. Ayah asuh, orang tua asuh. Kullama dakhala ketika masuk siap alaihi atas Sayyidah Maryam atau unsa siapa Zakaria Nabi Zakaria bil mihraba kepada mihrab tempat ibadah wajah dan menemukan siapa Zakaria indah di sisi Sayyidah Maryam gitu aja. Rizqan kepada rezeki. Dan rezeki itu tidak ada di musim tersebut. Mama enggak musim durian, di sana ada durian. Enggak musim rambutan, ada rambutan. Kalau sekarang semangka sepanjang tahun. Kalau dulu itu semangka hanya musim kemarau. Sekarang sepanjang tahun ada semangka. Durian juga sepanjang tahun ada. Sekarang karena ada freezer. Kalau berkata siapa Zakaria, ini ngajinya gimana kok mas freezer ini. Hidup sekarang itu ya udah keramat sekarang itu orang. Keramat sekarang itu pakai duit. Dulu keramatnya itu orang puasa terus bisa jalan di atas air gitu. Kalau sekarang keramatnya itu punya uang, beli tiket naik perahu. Nah, kalau dulu pengen terbang puasa sekian 40 hari nggak makan apa-apa. Kalau sukses ya hidup, kalau nggak sukses mati. Kalau sekarang beli tiket 1.200.000 sampai Jakarta. Dulu masih 250, sekarang 1.200.000. Entah sekarang naik lagi. Sekarang itu udah kayak hidupnya siapa? Sayyidah Maria. Enggak musim rambutan ada rambutan. Jadi mungkin sama orang sekarang dianggap biasa. Dulu Nabi Musa itu memasukkan tangan, ya keluar nyala. Sekarang orang daki itu tongkatnya bisa nyala, ada senternya. Wah ini kalau tongkat ini dibawa ke zaman Nabi Musa jadi mukjizat ini. Repot. Jadi benar-benar gini, artinya gini, teknologi yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah mukjizat. Dan semuanya itu tidak ada kecuali dibahas dalam Al-Quran. Makanya sekarang mukjizat terbesar itu Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Ada makna-makna tersirat dalam Al-Quran. Seperti ini tadi. Apa yang wajada indah rizqo. Coba sekarang orang punya kulkas. Apa yang enggak ada? Ada, semua ada. Sampai susu murni ada, nugget, yogurt, apa saja itu. Semuanya. Terus sambusa apa. Ada semua sekarang. Sekarang itu ada semua. Kayak anak pondok sekarang ya kayak Sayyidah Maryam itu udah. Dia udah enggak nyuci ya. Sekarang enggak nyuci. Tiba-tiba bajunya diambil. Datang-datang sudah disetrika. Tiba-tiba makanannya datang. Menu tinggal pesan. Besok ini
besok ini. Pondok-pondok sekarang yang prasmanan kan ada. Nggak tahu 1 bulannya berapa juta itu. Sekarang, seperti Sayyidah Maryam. Tapi kelasnya beda. Sayyidah Maryam keramat, ini keramut. Keramut. Wajada indah rizqa. Ada orang sampai orangnya itu terlalu kaya, semua anaknya itu dilayani pembantu semuanya, pakai sepatu yang iketin, pakai kancing baju yang ngancingin pembantunya ibunya, sampai dipondokkan itu maunya kiainya, ini harus saya didik dengan keras ini biar jadi kiai nanti. Jangan Pak Kiai. Loh kenapa? Anak saya bisa ngancingkan baju, saya sudah syukur katanya. Masya Allah, anak model apa ini? Anak mama ini, anak mama bukan anak papa. Ada yang gitu. Udah ya nggak usah repot-repot dijadikan kiai. Anak saya bisa ngancingin baju sendiri, saya sudah syukur alhamdulillah. Anak saya bisa sholat, saya nggak siap punya anak kiai gitu. Sudah saya buatkan pabrik untuk anak ini. Oh ya udah, macam-macam orang. Wajada inda rizqa, qala berkata ya Maryamu anna laki hadza. Qala berkata siapa Nabi Zakaria, ya Maryamu, hai Maryam, anna bagaimana laki bagimu hadza hal ini. Wahai Maryam, kamu dapat dari mana ini Maryam? Qalat berkata siapa Sayyidah Maryam, huwa adapun hal itu min indillah dari sisi Allah. Kita juga gitu, uang kita dari Allah. Semuanya dari Allah sama, tapi belum langsung celing datang. Kalau kita apa pakai HP apa GoFood ya, celing mana uangnya, kasih selesai. Innallaha yarzuqu may yasha. Masya Allah, sekarang itu udah kayak di surga sekarang. Di mana-mana nggak kepanasan. Keluar rumah, ya, mobilnya masuk ke teras, rumahnya pakai AC, kamarnya AC, ruang tamunya ber-AC, terus keluar sebentar, mobilnya ber-AC, udah nggak kepanasan sama sekali. Surga. Qalat huwa min indillah innallaha sesungguhnya Allah yarzuqu memberikan rezeki siapa Allah man kepada orang yang menghendaki siapa Allah bighairi hisab dengan tanpa menghitung. Jadi Allah merawat sampean itu enggak sulit. Hidup kita itu bagi alam akhirat perbandingannya seperti berapa? 1,5 jam. Hidup kita 70 tahun dibandingkan sama waktu akhirat itu seperti 1,5 jam. Lahir sebentar lagi mati. Jadi Allah nuruti sampean paling sebentar mati. Enggak sulit bagi Allah. Makanya kalau minta apapun jangan khawatir. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, Allah Maha Pemberi. Allah enggak kerepotan sama sekali ngerawat sampean. Berapa? Saya minta uang 250 juta. Sangat sedikit itu. Sangat sedikit. 2,5 miliar, sangat sedikit itu. Sekarang loh ya. Sekarang. Jadi minta ya pokoknya biar cukup gitu ya. Tulis doa. Ada doa dari Mbak Maimun saya. Doa itu biar dompetnya nggak pernah habis uangnya. Itu mengalir, uangnya mengalir. Allahumma inni as'aluka rizqan kathiran halalan tayyiban mubarakan fi asta'inu bihi
alal fi'al. Nah, itu apalkan dulu, kalau sudah hafal baru saya ijazahkan. Karena ini tidak boleh, ijazahnya tidak boleh ditulis. Ijazahnya tidak boleh ditulis. Jadi saya sekarang nyuruh nulis saja. Kalau sudah hafal baru saya ijazahkan. Nggak boleh ditulis. Saya ini nyuruh nulis. Saya menghafalkan sendiri. Kalau sudah hafal baru saya. Karena ketika mengijazahkan tidak boleh ditulis. Hunalika, di sana da'a, berdoa siapa Zakaria, Nabi Zakaria, Rabbahu, kepada Tuhannya Zakaria. Wala, berkata siapa Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, hab, berikan li padaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan, kepada keturunan, thayyibatan, yang bagus. Nah, ini sama doa ini, walaupun belum punya pasangan, doa ini loh, belum punya pasangan kok minta doa seperti itu doa yang halus ya. Minta anak sama Allah, ya Allah beri saya anak, itu halus, itu rayuan halus. Oh, kamu gak mungkin punya anak kalau belum punya pasangan. Ini minta pasangan tapi dengan cara yang halus. Oh, kamu minta pasangan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Innaka, sesungguhnya engkau Allah, sami'ud du'a, itu mau mendengarkan doa. Fanadat, kemudian memanggil kepada Zakaria sabal malaikat wa huwa, sedangkan beliau Zakaria qaimun, itu beribadah, qaimun itu berdiri, yusolli, salat. Qaimun itu kalau makna Jawa jongkong ibadah. Qaimun itu ibadah, yusolli, salat siapa Zakaria, fil mihrab, dalam mihrab, tempat ibadah. Anallahu, sunnya Allah, yubashiru, memberikan kabar gembira Allah kepadamu, bi Yahya, dengan lahirnya Yahya, musaddiqan, dengan membenarkan, bi kalimatin, terhadap kalimat, min Allah, dari Allah, wa sayyidan, dan menjadi tuan, wa hasuran, ay yahbisu nafsahu an syahwat, dan yang membatasi diri dari syahwat. Wa nabiyyan, dan sebagai nabi, minas salihina, termasuk orang-orang yang saleh. Fastajaba, kemudian mengabulkan siapa Allah lah kepada Sayyidah Maryam. Dzalika, itu kalau berkata siapa Allah, fataqabbalaha laha, kepada Sayyidah Maryam. Fataqabbala, kemudian menerimaha, Rabba biqabulin hasanin, qabbala Allah qabulan hasanan, qala salaka biha tariqas su'ada. Fastajab, kemudian mengabulkan sifat Allah kepada Sayyidah Maryam. Fastajab Allah lah untuk falamma wadu'atha qalat rabbi inni wad'u. Siapa tadi? Imra'atu Imrannya. Fataqabbala, kemudian menerima siapa Allah. Fastajaba, kemudian mengabulkan siapa Allah laha kepada Imra'atu Imran, dzalika, hal itu, doanya. Kalau berkata siapa Allah Ta'ala, fataqabbal, kemudian menerima siapa Allah, fataqabbala, kemudian menerima kepada dzurriyyah, yaitu Sayyidah Maryam. Siapa Rabbuha, Tuhannya Maryam.
ini ya, bahasanya Rabbuha, bukan Zaujuha. Berarti Sayyidah Maryam bukan istrinya Allah. Maryam itu diterima oleh Tuhannya. Biqabulin dengan penerimaan hasan yang bagus, yang baik. Ai qabila, yakni menerima hak kepada Sayyidah Maryam insyaallah. Qabulan dengan penerimaan hasan yang bagus. Qala berkata sahabat Ibnu Abbas, salaka biha tariqas syuhada. Salaka atau salaka menjalankan siapa Allah biha terhadap Sayyidah Maryam tariqas syuhada, kepada jalannya orang-orang yang beruntung. Wa ambata dan menumbuhkan siapa Allah kepada Sayyidah Maryam nabatan dengan pertumbuhan hasan yang bagus. Ay rabba, yakni merawat siapa Allah kepada Sayyidah Rabbaha. Rabba ada alifnya. Oh Rabbiyah. Rabbiyah. Rabba yurabbi, merawat. Rabba merawat siapa Allah kepada Sayyidah Maryam tarbiyatan dengan perawatan kamilat yang sempurna wa nasya'aha tansiatan sholihatan wa nasya'ah, dan menumbuhkan siapa Allah kepada Sayyidah Maryam tansiatan dengan pertumbuhan sholihatan yang bagus. Wa kafalah, ini kalau ada orang Yahudi diteliti ini gimana ini caranya merawat anak biar cepat besar, diteliti makanannya. Oh Maryam itu ketika di atas itu bagaimana kok bisa cepat besar, makanannya apa saja. Oh buah ini diteliti, dibuat proyek apa penggemukan anak macam-macam. Makanya ada susu di Saudi itu beda dengan Indonesia itu. Anak Indonesia minum susu masih anak Saudi itu kalau udah dikasih minum susu dari sana itu nggak bisa duduk, jadinya hiperaktif. Ada meja dinaiki, ada kursi dinaiki, itu jadinya hiperaktif. Itu susunya luar biasa mahal. Kalau di Indonesia dulu 400.000 atau berapa dulu satu. Kalau belinya dari uang sini ya kelengar. Anak-anak sana itu tulangnya besar-besar, bagus-bagus. Indonesia kadang beli susu kalau pas sakit, nunggu dijenguk temannya. Kalau nggak gitu nggak beli susu. Allah, makanya saya itu syukur banget anak saya kan ada apa itu yang susu murni itu. Oh, nasional. Ya itu. Ya bisa beli. Itu saya sangat syukur sekali saya. Masya Allah, anak saya bisa minum susu setiap hari. Saya dulu nunggu sakit mau minum susu itu. Saya itu, Masya Allah, Allah itu sudah sangat baik. Kiai saya dulu waktu hari raya bilang ke saya, hari raya itu beliau duduk senyum senang gitu. Terus saya nggak tanya nggak apa. Saya itu kalau kepo saya nggak tanya. Saya kalau kepo nggak tanya. Biar Allah sendiri yang ngasih jawaban. Terus saya itu diam aja. Ya kok apa senyum. Saya itu diam aja. Nanti suatu saat pasti ada jawabannya. Nggak lama beliau bilang, dulu saya itu ditinggal ayah saya meninggal. Sarung saya satu, tambalannya banyak. Sekarang alhamdulillah saya bisa membelikan anak-anak saya baju baru semua. Itu sekarang itu sudah, Masya Allah, rezeki itu sudah dituangkan sama Allah SWT. Sampai orang mau sedekah itu sulit sekarang. Dulu ada orang pulang walimah, itu anaknya nggak mau tidur sampai jam 9 ditunggu. Karena kalau ketiduran nggak kebagian makanan, jajan. Dulu saya masih kecil, donat itu paling spesial. Wah, donat rebutan, bertengkar. Sekarang ada donat anak pondok, glundung, makan. Dulu ada apem, tahu apem? Ya.
apung itu ada satu lengser habis. Sekarang anak pondok dikasih lemper. Ya, gitu. Artinya sekarang itu kenikmatan sudah sangat banyak. Orang mau sedekah sulit mencari orang yang mau nerima. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Makanya kalau dikasih apa-apa terima aja biar nggak jadi kiamat. Biar nggak jadi kiamat. Rabba tarbiyatan kamilatan wa nasya'a dan syiatan sholatan wa kaffalaha Zakaria wa kaffala dan menanggung atau merawat sya'a kepada Sayyidah Maryam sampai Zakaria ai ja'ala yakni menjadikan melaksanakan ai ja'ala yakni menjadikan sapa Allah Zakaria kepada Nabi Zakaria kafilan sebagai orang yang menanggunglah kepada Sayyidah Maryam wa muta'ahidan dan orang yang merawat lil qiyami untuk menangani bertanggung jawab bima sholihiyah terhadap kemaslahatan Sayyidah Maryam. Ya masa Nabi Zakaria terus meneliti gimana kesehatannya, pertumbuhannya. Beliau datang tiba-tiba kaget, loh kok ada ini. Jadi kadang itu ada orang khusyuk ya nggak tahu apa, tapi anaknya sehat-sehat. Padahal dia nggak pernah diperiksa, nggak pernah dicek gini nggak pernah. Ya, tapi sama Allah dikasih kesehatan. Itu keistimewaan dari Allah SWT. Alhamdulillah. Saya itu kalau anak saya panas, pilek atau apa, itu nggak langsung saya kasih dokter. Ya, sama panas. Feeling saya, kenapa anak itu panas? Mungkin kecapean atau kurang makan sehingga masuk angin, sehingga tubuhnya panas. Nah, kadang kalau terlalu panas, ini membutuhkan air atau cairan. Biasanya orang terus panik, dibawa ke dokter, diinfus. Oh ini habis infus 4, habis ini begini. Kalau saya enggak, anak saya belikan larutan anak, langsung beli 4. Ayo minum habiskan. Satu dulu, masa langsung 4. Pokoknya gantinya infus itu apa? Itu larutan anak. Minum. Terus tubuhnya itu saya pijet. Bisa jadi karena kecapean panas itu. Terus punggungnya saya kasih minyak kayu putih. Saya tekan. Saya ginikan dari atas ke bawah. Ini nanti kalau dia itu masuk angin, ya. Kalau dia itu masuk angin nanti akan timbul seperti dikerok. Karena tangan ini sudah mengandung agak kasar sedikit. Agak kasar sedikit. Jadi nggak usah pakai uang. Kasihan anaknya. Kan kalau pakai uang kan geli itu kayak gini kan. Akhirnya di tulang-tulangnya itu tumbuh berintik-berintik merah seperti orang dikerok itu. Terus nanti pukul berapa ngelilir gitu. Terus kalau semua terlalu panas dimandiin. Karena nanti kalau sampai kejang itu nanti bisa menurunkan IQ-nya. Kalau sampai kejang itu pengaruh ke saraf. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa ditangani biasa, tapi orang paling baper. Mau gini. Ayahnya nggak bisa tidur, ibunya nggak bisa tidur, anaknya main nggak bisa, terus dikasih tusuk jarum yang besar itu. Ditarik gini lagi, pindah lagi. Gitu. Jadi kadang ini kayak Nabi siapa? Nggak tahu-tahu tiba-tiba sudah sehat, nggak tahu-tahu ada buah yang macam-macam. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan sehat terus. Nah, nanti kalau nggak sehat nggak bisa ngaji, duduk di rumah sakit. Ya bisa pakai video call, tapi ya nggak enak. Sanadnya nanti melayang. Ada hal-hal itu yang secara kesehatan yang harus diketahui. Tapi kadang santri nggak belajar. Mestinya datangkan dokter. Kalau gini sama ini bahaya. Kalau ini sama ini bahaya. Gitu. Ada standar-standarnya ada. Kalau giginya sakit jangan pakai paket ini. Nanti kena tetanus meninggal. Kalau ada kabel telanjang jangan disentuh, nanti mati kesetrum. Itu bahaya. Itu kadang anak-anak itu enggak tahu.
Ai ja'ala Zakaria kafilan laha muta'aidan lil qiyami bi masaliha. Orangnya khusyuk Nabi Zakaria, tapi pertumbuhan Sayyidah Maryam luar biasa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak anak dulu itu mandi di sungai, kadang kelelep diminum itu berapa gelas itu oke saja itu. Anak sekarang sudah dikasih air yang paling masih batuk, masih ini. Gitu. Daya tahan tubuhnya beda sama anak dulu. Penjagaan Allah luar biasa. Air keran gitu. Air keran diminum. Hatta idza balagat, dulu itu air sungai diminum. Air sungai di apa? Budak rono bening rino aku njaluk banyak sewur. Kalau yang dari itu loh, tanaman tebu-tebu kan bening itu. Bening luar biasa. Sekarang udah ada pempesnya kan sungai sekarang. Hatta idza balagat, sehingga ketika sampai siapa Sayyidah Maryam mablaghun nisa'i, pada sampainya para wanita, apa ini? Inzawat fi mihrabiha tata'abbadullaha. Allah alam. Berapa menit istirahatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.